Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Aziz dari Sumeneb, Gus. Mau menyampaikan atau bertanya tentang yang pengertian yang saya dapat bahwa kita melakukan riyadhah besok itu setelah baiat atau kolwat. Gus kan ngasih waktu 40 hari, di mana saya tangkap tujuan kolwat untuk wusul kita nyampe ke alam musyahadah. Seandainya kita dipercepat oleh Allah, mungkin dalam waktu 3 hari atau 10 hari kita udah wusul. Itu selanjutnya apa kita terus melakukan dzikir khusus selama sampai 40 hari atau kayak gimana? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La hadratin Nabil Mustafa Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa qurabatihi wa ahli baitihi wa ashabil kiram wa ila jami'il anbiya wal mursalin wal awliya wa syuhada wa salihin wa tabi'ina tabi'ina salihina ila yaumiddin, khususan jami'i masayikhi ila muntahum wa ila abaina wa ummatina wa azdatina wa masyaikhina wa auladina wa azwazina wa dzurriyyatina wa ahli baitina wa jami'i man tabi'ana, khususan jami'il arwah fi hadil majlis wa ghairuhum. Lahumul fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Apa yang harus kita siapkan ketika saat kita mau melakukan khalwat? Khalwat itu apa toh? Mengasingkan diri dari perkara-perkara yang bersifatkan selain Allah. Mengasingkan diri dari perkara-perkara yang selain Allah, yang disebut makhluk. Ini kalau kita terjemahkan khalwat ini, lama dan tidaknya itu tergantung masing-masing mursyid memerintahkan. Dan khalwat ini, jikalau kita terjemahkan lewat surat Al-Insan ayat 25-26, itu ada dua. Satu, kita khalwat secara ruhaniyah saja. Yang kedua, khalwat secara ruhaniyah dan jasmaniyah. Tapi jikalau
kita mengikuti surat Al-Kahfi ayat 16 tentang khalwat. Al-Kahfi ayat 16. Surat yang ke-18 Al-Kahfi itu ayat 16. Kita disebut khalwat itu tinggalkan, baik secara jasmaniyah maupun rohaniyah dari pergaulan manusia. Ayat 16 ini menceritakan tentang kisah ashabul kahfi. Mereka meninggalkan tidak hanya manusia, tapi juga meninggalkan karakter-karakter penyembahan selain Allah. Intinya moh gembul wong. Bahasa Maduranya apa? Tidak mau berkumpul dengan manusia. Bahasa Maduranya apa? Senderean cong. Nggih dah. Bahasa Sumenep luwih halus lagi. Sumenep napa? Kula mek tedung tok kebiyen. Ini tergantung kita nanti pakai sistem yang mana. Nggak ada paksaan dari setiap diri panjenengan. Dan atau kita mengikuti apa yang pernah dilakukan Kanjeng Nabi Ibrahim. Di dalam surat Maryam ya, ayat 48. Beliau mengasingkan diri dari pergaulan-pergaulan manusia yang manusia itu cenderung menyembah berhala. Nggak mau berinteraksi dengan manusia. Paling sedikit khalwat itu 3 hari 3 malam. Paling sedikit. Pada umumnya kita khalwat yang seperti itu 40 hari 40 malam. Seperti apa yang telah dilakukan terhadap para rasul yang sudah menjadi kebiasaannya, yang tradisi ini tidak hanya dilakukan oleh para rasul, tidak hanya Nabi Ibrahim, juga Ishak wa Yakub, dan masing-masing rasul pada zamannya. Intinya seluruh para rasul itu mesti melakukan khalwat. Lah, tradisi ini harus dilakukan oleh umat-umat Kanjeng Nabi, dan yang berani dan mau melaksanakan ini hanyalah tabi'ina sholihin. Ini Pak, berarti umat Rasul yang sudah sampai pada tahapan tasawuf. Kalau tidak di situ tidak. Kalau tidak sampai pada tahapan tasawuf, dinul haq, nggak mungkin ini dilakukan. Karena apa? Karena modal untuk khalwat itu belum ada. Belum ada. Karena kita masih mutar-muter di dalam tauhid illallah dan illah huwa. Belum illa anta wa illa
ana, belum. Sampai Allah mewajibkan terhadap setiap rasul itu mengelakoni, menjalani, mohon maaf ya, menjalani dan mensyiarkan wahyu Allah yang terakhir, yaitu illa ana. Makanya maksud surat Al-Anbiya 25 itu Allah katakan wama arsalna min qablika mir rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana. Muhammad, aku tidak pernah mengutus utusanku sebelum dirimu. Berarti nek cara bahasa syariat itu ya nabi sebelumnya, rasul sebelumnya, dan dirimu. Artinya apa? Siapa yang sudah paham hakikatnya rasul, yaitu wajib semuanya itu menerima wahyuku yang terakhir, wahyu inti dari segala wahyu yang lainnya. Ilaihi annahu rupane la ilaha illa ana. Jadi kalimat menerima wahyu itu tidak hanya untuk beliau sendiri. Ini yang salah tafsir. Ada yang mengatakan itu khusus Rasulullah. Tapi gak paham. Khusus Rasulullah, Rasul itu yang mana sih? Kan utusan. Kalau jenengan sudah paham kalau jenengan itu utusan, yaitu ini kok terus digoreng. Ada zaman sekarang seorang ustadz mengatakan Rasul. Kalau tidak paham, teko osik. Jangan tik pecotot. Nanti umat sing bingung ditabrak-tabrak. Ini loh Pak. Arsalna itu keingsunan Allah mengutus satu utusan. Jadi siapapun Anda, kerohanian Anda, kalau paham tentang Rasul, hakikati utusan, utusan itu berarti yang diutus. Apa yang dilakukan si Rasul itu adalah pancaran apa yang dilakukan Allah. Bukan si Rasul makhluk itu yang bisa melakukan. Aku Muhammad tidak pernah mengutus utusan sebelummu, termasuk dirimu, kecuali wajib menerima inti dari segala wahyuku ini, yaitu la ilaha illa ana. Satu, tidak hanya wajib menerima. Contohnya jenengan. Kita umat Islam tidak hanya wajib memahami aqaid 50 iki. Tidak hanya wajib memahami, berarti ada terusnya. Iya, sebab terusnya ayat kalimat yang terakhir fa'budun. Supaya mereka itu kau perintahkan untuk menyembah. Fa'budun. Mongko podo nyembah sira kabeh. Berarti wahyu ini tidak hanya untuk Kanjeng Nabi saja, tetapi juga untuk umat manusia. Dari mana sih
jenengan berpendapat bahwasannya Rasulullah tidak pernah menyampaikan dinul haq, hakikat ma'rifat. Dari mana? Tak pikir-pikir ndasku sampai ngeluh, rambutku putih lho, ora ketemu. Ya Allah, ada maksud apa sih jenengan iku kok bermakola seperti itu? Apakah tidak cukup bukti adanya ayat ini sebagai tanda, sebagai bukti bahwasanya Rasulullah tidak hanya menerima untuk dirinya sendiri, akan tetapi juga untuk umat. Wis Pak, akalku iki gak nutut kalau ada yang berpendapat seperti itu. Mohon maaf, memang di dalam surat Al-Anbiya ayat 29 itu nggak boleh mengucapkan anak Allah. Tapi ayo dipahami. Selagi status kita di wilayah hamba, ya nggak boleh memangnya. Nggak boleh. Nggak boleh. Kalau dipaksakan, hambanya wilayah hamba ini mengatakan Allah, maka hukumnya adalah syirik. Memang nggak boleh. Sebab yang berhak mengatakan aku Allah itu adalah hidup itu. Allah sendiri. Oleh karena kita mandangnya, imannya hati ini yang berkata makhluk, maka jangan heran kalau kita itu disesatkan. Padahal apa mungkin bisa makhluk menyesatkan Kholik? Hah? Tak bisa. Bagaimana mungkin makhluk itu iso njotos Gusti Allah? Bisa ngatur Allah? Nggak mungkin. Bagaimana mungkin makhluk yang sifatnya adam itu bisa melihat yang wujud? Ya nggak mungkin. Inilah Pak, keterbatasan-keterbatasan kita ketika saat hanya mengenal tauhid illallah dan illahuwa. Ada di sini. Bapak Ibu, jadi khalwat itu jenengan yang sudah diturunkan wahyu Allah tentang anta wa ana, hakikat dan makrifat, tidak hanya jenengan iki diperintahkan untuk memahami atau mendapatkan kefahaman dari satu ilmu itu. Wajib jenengan ini adalah berkholwat. Kalau di dalam surat Al-Kahfi tadi, sebelum kholwat apa yang kita siapkan? Ilmu. Prosesnya sudah ilmu. Lalu kalau menurut ayat ini adalah tempat. Kita harus punya tempat. Menyiapkan tempat untuk berkholwat. Kalau kita memakai sistem Ashabul Kahfi, ya sampean harus pakai gubuk sendiri, kamar sendiri, untuk lepaskan pergaulan dari makhluk sekalipun itu anak dan istri. Dan apa yang harus kita baca di situ? Nanti tak jelaskan apa wirid opo. Apa yang harus kita baca ketika menyendiri kholwat itu? Jujur, saya tidak mendorong sampai ke mukasyafah. Saya tidak mendorong sampai ke karomah. Ndak. Saya cuman mendorong sampai ini ruhaniyah jenengan ke musyahadah.
Titik. Tapi saya tidak bisa berbuat apa-apa. Jikalau jenengan ikuti tarik Allah ning muka safa, wis kula gak wani protes. Iku haknya Allah. Nanti seperti itu. Dan aurat yang hanya untuk menghantarkan jenengan pada Allah di musyahadah cuman zikir. Cuman zikir. Jadi yang punya wirid-wirid tadi nggih, wirid supaya anak tangga katut. Misale wirid supaya dagangan sampean lancar, wirid supaya jenengan iki duweni hajat iku hasil maksud menurut saya lebokno dompet sik. Menurut saya masukkan di dompet dulu. Saya tidak suruh buang loh Pak ya. Enggak suruh buang. Parkirkan dulu terkait aurat-aurat. Nyuwun sewu. Tidak menutup kemungkinan jenengan iki basisnya awali pembisnis. Dulu ada keterangan ben rezekimu dibuka lebar. Grojok Gusti Allah seperti grojokane wis pokoknya nggak bisa dibendung, ngoten lho ya. Maca Waqiah Ar-Rahman ya. Maca Ar-Rahman ben bengi ya. Misale dhisik khusus jenengan pemula sing kholwat kalau bisa lebokno sewek dhisik. Lebokno kutang. Singitno ben gak metu sik. Lah nu Gus. Kula niki nggih mikir sandang pangan bisnis ya. Makanya saya tidak melarang. Silakan, tapi ada persyaratan. Kalau kita bicara mana yang namanya wirid atau bacaan yang di situ khusus untuk mendorong jenengan ke musyahadah, tak jawab zikir. Dalilin di ala bi dzikrillahi tatmainnul qulub. Bun, ini hanya dengan berzikir itulah Anda akan bertemu Allah. Bahasanya tatmainnul qulub itu artinya hatimu akan damai. Lah damainya sebabnya bertemu. Kalau makna murate tatmainnul qulub itu damainya hati. Tapi ada prosesnya. Hanya dengan zikir itulah hatimu akan damai. Oke, sebelum damai iku Anda bertemu sing punya damai, yaitu Allah. Memang ayatnya langsung damai. Inilah Pak, kalau kita pentingnya mengerti Al-Qur'anul Qadim itu di situ. Gak juk-juk damai. Ada prosesnya. Pertemuan dulu. Bagaimana saya bisa damai wong saya belum pernah bertemu Mbak Desi Ratna? Manggil terus Mbak Desi. Mbak Desi loro-loron. Saya bisa dikatakan damai kalau estu betul-betul saya itu bertemu beliaunya. Kalau sudah bertemu langsung akdun nikah. Wis, nggak ada batasan bagi saya. Lah sebelum saya akdun nikah, jangankan mendemok, ya, melihat aja, memegang ya. Jangankan saya memegang, melihat saja jikalau tidak
ada alasan secara syar'i, hukumnya haram. Kok gara-gara Qabil tu dan kula trimo nikahnya Mbak Desi Ratnasari binti blub. Baru jenenge aku bapake. Hanya kalimat itu saja kok langsung tobruk halal. Sampai diterangkan jangankan kita ngumpuli ngambung iku wis ganjaran derajat. Apalagi ngumpuli berapa ratus wong kafir sing tak bunuh iku. Lah gitu nggih. Lah kuwi gak paham mo Ben. Masa sih gara-gara Qabil tuai? Itu pengertiannya adalah kalau jenengan iku sudah ketemu Allah. Urusan apa perilaku dalam diri Anda? Berhubung akunya Allah yang berlaku, mana ada dosa? Guys, nek gak paham, ojo ngawur. Bagus. Kalau gitu setelah aku kholwat ketemu Allah, aku bendino di lokalisasi halal ya. Pak, maksudnya begini lu. Ketika dirimu dedek-dedek di musyahadah, kan nggak ada dirimu. Diri kita makhluk kan nggak ada. Sudah fana, sudah hancur, sudah nggak ada. Yang ada cuman Allah. Bagaimana mungkin Anda merencanakan untuk ke lokalisasi yang dirimu nggak ada? Son, aku tambah bingung aku. Jalan kuplukmu, cukuin kopimu, rokok ono dhisik bar ngono. Nyantai Pak Bu, nyantai. Bon. Saya ingatkan, ilmu ini nggak bisa diperontok-perontok. Apa bahasa Indonesia diperontok, Pak? Dikesusukan itu loh. Dalam? Tidak bisa diburu-buru, digesa-gesa. Kalau ngajine kari rong dino ae lho. Sekarang dengan besok. Tapi tetap aku teruskan ikhya-nya. Berarti habis asar tetap ngaji, habis taraweh juga ngaji, cuman ikhya. Nek dasar tauhid sudah selesai. Lan jenengan gak wajib wis. Sing wajib jenengan adalah kholwat. Walaupun wong telu gindil sing ngaji tak jekno tetep. Liyane misalkan kholwat wis gak metu-metu. Wong telu gindil lebih baik. Tetep tak jekno. Lebih baik jenengan menjaga zikirmu ketika kholwat daripada ngaji terus sampean iki atine aneh-aneh. Nah, paham ya? Berarti ngaji mungguh jenengan yang sudah berjalan kholwat itu nggak begitu wajib. Nggak. Karena sudah rampung dasar jenengan. Pun. Tutup apa mang? Tergesa-gesa. Nggih. Oke. Bagaimana mungkin kamu mengatakan gak popo, tidak apa-apa ke lokalisasi, lah dirimu gak bisa apa-apa, olehnya gak bisa apa-apa, dirimu sudah tidak ada. Kosong blong. Terus bagaimana mungkin kita yang sifatnya Adam itu bisa menghukumi Allah salah, Allah soba lokali? Wis ikin sampai gak paham, wis ojo ngaji kholwat ae, engko cek dipahamno Gusti Allah dhewe wis ta, engko lak sampean paham dhewe engko.
Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah, kembali kepada kholwat. Tempat sebelumnya disiapkan. Ini jikalau jenengan itu mengikuti ashabul kahfi ya, atau Nabi Ibrahim, sampai ikut tinggalkan dohir batin, pergaulan, urusan terhadap makhluk, khusus makhluk ini yang menyembah makhluk. Berarti boleh dong sampai ini bergaul terhadap orang yang seiman, boleh. Sebab ayatnya Allah katakan, falamma tazalahum wa ma ya'buduna min dunillah. Nabi Ibrahim itu sudah menjauhkan diri dari mereka dan dari apa yang mereka sembah, yaitu selain. Berarti jenengan boleh berkomunikasi sesama yang sudah beriman sesuai dengan iman jenengan. Berarti nek sampeyan misalkan sendirian ning gubuk, misalnya bikin gubuk di rumah, terus ada teman sampean seiman masuk, rapopo. Tapi nek bongsone genderuwo tidak boleh. Paham ya bangsa genderuwo? Ya, yes. Tadi ilmu sudah, tempat sudah, bagi mereka yang mengikuti sistem ashabul kahfi. Sekarang kita mengikuti, mohon maaf, Kanjeng Nabi. Misalkan, monggo sak kersa. Lah Kanjeng Nabi iku kholwat iku terbagi menjadi dua. Baik kholwat secara bil'am maupun bil khos, umum dan khusus. Karena apa? Karena beliau pertimbangan membawa hablum minannas. Hablum minannas. Keumpama Kanjeng Rasul iku Muhammad hanya memakai kholwat hablum minallah saja, maka gak mungkin akan muncul surat Al-Insan 25. Gak mungkin. Munculnya itu hanya 26. Wa minal laili fasjud lahu fasabbihhu lailan tawila. Di pertengahan malam itu yang panjang, buatlah kaum Muhammad fasjud, tundukkan hatimu, rohaniyahmu dengan hukum hakikat. Berarti menjatuhkan dirinya Muhammad itu sifatnya Adam, tidak ada hukum hakikat. Menjatuhkan diri Muhammad sebagai makhluk iku la haula walaku quwata. Intinya menjatuhkan diri sebagai patung. Sifat patung sudah tahu sendiri jenengan. Udah. Ibarat teman-teman saya yang ada di Kapitayan, mohon maaf, ilmu sejati, meditasi, tinggalkan seluruh apa pergaulan secara jasmani untuk mencapai kesadaran penuh siapa hakikate hamba dan Gusti itu. Dengan dalil man arofa nafsahu faqad arofa robbahu. Ini jadi mencapai kesadaran penuh bahwasanya kita makhluk ini Adam, tidak ada. Akhirnya Pak, dimasukkanlah rohaniyah itu pada
alam pelanggengan, yaitu alam di mana disebut oleh teman-teman saya di situ Gung Lewang Lewung. Bahasanya kok lucu ya, Gung Lewang Lewung. Ini cari orang Medan, apa Lewang Lewung? Jadi jenengan ngalami satu kekosongan penuh, sudah nggak sadar diri Anda itu siapa, nggak ada. Bisa dikatakan wong bingung, bisa dikatakan orang ngeblank, udah nggak tahu. Ya nggak bisa kita gambarkan, kita sebut, nggak bisa. Berhubung Rasulullah itu juga diajarkan Allah khalwat bil'am secara umum, maka muncullah ayat 25, wadhkur isma rabbika bukrata wa asila. Wadhkur, sebutan Muhammad, bismi rabbika, dengan nama Tuhan. Iki nek gak ngerti isi Al-Qur'anul Qadim, nggih nyebut Allah Allah iku, Pak. Nyebut Allah Allah. Apa bedanya ambek manuk bubut ya but. Panggil terus kau. Inilah Pak, saya katakan sebetulnya Al-Qur'anul Karim itu pancaran Al-Qur'anul Qadim. Kalau kau melihat bayang-bayangnya saja, tidak tahu aslinya, maka ketipu. Maksudnya wadhkur isma rabbik, sadara Muhammad, semua apa yang terjadi baik di dirimu maupun di luar dirimu, hakikate aslinya itu adalah Allah. Harus ada kesadaran. Mulai sejak kapan? Bukrata wa asila, pagi sampai sore, tulu usyamsi ila ghurubu syamsi ila ghurubi syamsi, mulai munculnya sengenge matahari sampai surutnya matahari. Artinya bukan sengenge iki, bukan. Ketika matahari bersinar, menceng sih enggak terasa ya. Ketika matahari bersinar, mulai pagi sampai sore maghrib, dunia kan padang Pak ya, terang Pak ya. Terangnya ini ada kaitannya dengan duniawiyah. Artinya jasad kita itu sibuk berteman selain Allah. Jasad ini berarti terang. Itu gunakan ruhaniyahmu itu hanya berteman dengan Allah. Caranya bagaimana? Nanti saya jelaskan secara komplit ketika saat jenengan iki besok sebelum kholwat. Sekarang hanya saya jelaskan terkait arti apa dan apa yang kita persiapkan sebelum kita melakukan kholwat. Yes. Saya ulang, kholwat itu boleh jenengan memilih sistem Ashabul Kahfi atau sistem Nabi Musa di dalam surat Toha ayat 11 sampai 14. Beliau dipaksa Allah untuk mendaki ke Gunung Turisina dalam rangka menerima kitab wahyu yang disebut Taurat. Di situ dijelaskan simpel kata. Sebelum dia itu masuk di lembah yang disucikan bilwadil muqaddasitua, Allah perintahkan terhadap Musa,
sandal loromu iku cepoten, lepaslah kedua sandal kamu. Kalau jenengan melihat tafsir muhakamah, nggih sandal niki dilepas. Sebab jenengan mau masuk masjid. Nggak boleh sandal kedua ini dipakai karena sandal dua ini identik dengan perkara-perkara najis. Mesti kok sampean arai di situ. Arai di situ. Lah maksudnya bagaimana? Atua niku lembah, Pak. Lembah yang ada di dalam Gunung Turisina. Gunung Turisina itu gunung sing apa namanya? Sing elek dhewe sak donya. Lah sebelum Allah memberikan woro-woro terhadap gunung, nanti suatu saat gunung sak dunia, wahai gunung-gunung sak dunya, nanti aku akan mengutus utusaku untuk kholwat, untuk uzlah di gunung, salah satu gunung di dunia ini. Gunung sing gede-gede niku Pak ya. Paling aku sing apik dhewe masalahi. Sing ketok indah. Aku mungkin. Semuanya itu ngaku-ngaku. Ternyata apa? Allah memilih Gunung Turisina itu gunung sing gak kakean. Dia memangnya melawarat, paling gak duwe. Dia itu gak ada nilai lah Pak. Di mata umum gak ada nilainya sama sekali. Justru itu yang Allah pilih. Dia kaget toh. Makanya Anda akan bisa menjadi kekasih Allah, syaratnya Anda harus menjadi orang yang paling elek daripada orang lain. Anda harus jatuh di dalam golongan yang paling bawah. Gak ada ceritanya Rasul Allah, kekasih Allah itu orang yang paling dukur, gak ada. Asor, welek, delelek no wong. Mohon maaf, memang itu sejarah. Tidak bisa kita bantah. Seluruhnya memang begitu. Yang dimaksud sandal dua, apa sih Pak bahasanya sandal ini Pak Indonesia ini? Alas kaki. Ya oke, alas kaki. Yang dimaksud alas kaki dua itu adalah, mohon maaf, pertama adalah syirik khafi. Kedua adalah syirik jali. Atau dalam hati kita tentang masalah keakuan makhluk yang kita yakini yang melakukan selain kita, itu harus Anda tanggalkan. Misalkan contoh jenengan iki diuji Allah lewat dunya. Sampai punya rokok sak cepet. Wadai sing sak cepet. Di sini kari 2 idil atau kari 1 tok. Terus sebelum jenengan rokok, lah kok diambil oleh orang lain dan Anda tahu, wong Anda mari makan, namanya perokok, kalau habis makan, kalau nggak ngerokok kan laksana orang beol nggak cawi, seperti itu ya, rasanya koyok ngono. Nggih. Loh, Anda tahu yang mengambil si A kan di luar Anda nih. Aku nih makhluk yang masuk di dalam diri Anda yang berbuat itu lepas.
Wis. Yang kedua, aku diri Anda sendiri. Keakuan makhluk diri Anda sendiri yang melakukan. Terus berat mana antara aku makhluk diri sendiri dan akunya makhluk selain diri Anda? Berat mana? Ini tidak akan menjadi berat bagi Anda kalau sudah terbiasa. Makanya Musa dalam Gusti lepas sengger sandal alas kaki dua itu karena kau bilwadil muqaddasi tua mau masuk di lembah yang disucikan. Cara bahasa syariat boleh sampai melebu masjid kalau sandalnya dilepas, sepatu dilepas, alas kaki kita lepas, baru boleh masuk. Karena masjid itu adalah min asrofil majalis, tempat yang disucikan. Hanya untuk menyembah Allah. Bahkan kalau kita bicara ilmu syariat, ada yang berpendapat siapapun di dalam tidak boleh beraktivitas apapun kecuali menyembah. Tidur nggak boleh. Karena iktikaf, tempat dibuat iktikaf. Iktikaf itu ya bertapa. Madhep nang Gusti Allah. Tidak boleh berbicara terkait masalah urusan dunia. Apalagi dibikin nyetel dangdut, nggak boleh. Nggak boleh. Ada kan mengatakan gitu. Makan pun tidak boleh. Jadi ilmu-ilmu syariat atas dasar ijtihad ulama, tetapi tidak diterangkan maksud secara hakikat. Eman. Pun. Jadi Anda yang bermaksud untuk kholwat, mengikuti kholwatnya Ashabul Kahfi, harus disiapkan kamar sendiri atau gua. Pokoknya intinya tinggalkan semua urusan-urusan makhluk. Entah makhluk itu nanti, mohon maaf, yang sifatnya sosialisasi tentang apapun harus kita tinggalkan. Untuk ngerekso ati sampean itu melantungkan dzikir setiap napas. Kan mudah enggak? Sampai sudah tidak mikir urusan-urusan selain Allah. Hati terus berzikir, napas keluar masuk jenengan. Siri dikatutno Allah, Allah. Dan sirul asrori sampai bangunkan, merasakan setiap apa di depanmu itu, setiap apa yang terjadi napas keluar masuk. Sampai merasakan, meyakini hidup itulah wujudnya Allah. Yes. Jadi sampai tak jamin mesti diwastani wong gendeng. Iya. Apakah di situ nanti gak makan? Terserah Anda. Bisa jadi Allah mengenyangkan perutmu dan apa ya? Gak luwe ini lho Pak apa? Tidak terasa lapar, tidak terasa haus, walaupun 40 hari 40 malam. Allah kuasa enggak? Kuasa. Jadi dirimu tidak terasa lapar atau haus. Ya lihat aja nanti. Lihat aja nanti. Dan juga Allah mampu tidak menidurkan kamu selama 40 hari 40 malam. Bisa jadi. Sebab Allah itu punya sifat jaiz. Baik diterima akal, bisa atau tidak. Allah itu innallaha ala kulli syai'in qadir. Monggo. Apakah Anda nanti terasa lapar ataukah juga terasa haus? Itu Allah sendiri.
Kalau terasa lapar berarti tanda Anda disuruh makan. Kalau terasa haus berarti Anda disuruh minum. Nah, terus mangane mangan apa, Gus? Yo gedhek iku krikitono. Wong namanya persiapan lho, Pak. Ya udah, terserah Anda. Terserah Anda. Apakah sampean ada semayan ambek ibuke apa semayane? Janjian sama ibu, nanti kalau pagi kasih makan segini ya, sore gini, wis sampean letakkan di depan kamar gitu kan. Udah, kamarnya tak kunci. Apakah iya jenengan terasa pingin kencing dan kepingin beol? Apa kata nanti? Apa kata nanti? Wis apa? Iku urusane Allah. Urusan sampean itu hanya bilwatil muqaddasi tuwa. Urusan sampean iku faqadistam saka bil urwatil wuthqa. Piye njogo tali Allah itu dengan bentuk berzikir terus. Urusan ditidurkan, ya tidurkan. Urusan jenengan lapar disuruh makan, ya makan no. Begitu seterusnya. Jadi mengalir aja. Ini yang khusus Pak ya. Ini yang khusus. Terserah jenengan. Terus jikalau kita itu juga memakai sistem Rasulullah Muhammad umum, berarti jenengan ini tidak boleh meninggalkan pergaulan anak, istri, kerja, dan nggak boleh. Tetap sampai kerja. Waktu kerja, kerja. Waktu apapun silakan. Tetapi ruhaniyahmu, hatimu, itu wajib memegang tali Allah. Tapi tak ingat loh. Iki berat sekali. Artinya Anda nanti banyak kehilangan waktu berpikir hatimu. Akhirnya jenengan sering lalai. Pertanyaan, apakah salah saya? Tidak. Nama kom kita memang di situ. Enggak salah. Yang penting Anda komitmen untuk memegang tali Allah ini. Lam fisomalaha, jikalau tali itu sudah Anda pegang, tak akan pernah lepas. Tapi jikalau oleh karena secara proses Anda terpengaruh dengan bahasa-bahasa makhluk, bahasa-bahasa dunia, akhirnya lepas. Pesanku mek ngene. In asobathum. Ini Anda dijatuhkan pada musibah. Apa musibah? Allah meletakkan Anda jatuh. Ya cepat. Faqalu inna lillahi wa inna ilaihi, kembali yo, artinya kepada Allah itu sing jatuhkan aku yo sapa. Akhir kembali kepada siapa? Apa? Tapi pegango omonganku iki. Jikalau jenengan terus jaga ikut terus, pasti nanti tidak akan turun imanmu, pasti akan bertambah. Artinya nilai kelupaan jenengan jatuhnya nanti semakin lama akan semakin berkurang. Itu pasti. Itu pasti. Manjada wajada. Itu pasti. Wis terserah sampai pilih yang mana, monggo Pak. Monggo. Terus bagaimana caranya saya bertemu Allah dikala jasmani ini bertemu selain Allah, yaitu duniawiyah. Itu tadi kembali kepada sistem.
hatimu harus memegang teguh sirul asrar. Udah, jikalau sampai barengi dengan membaca Allah Allah, nggak apa-apa, monggo, nggak masalah, walaupun itu masih isim, tapi kan Anda sudah masuk terhadap yang memiliki isim, yang memiliki nama. Yaitu kuncinya adalah hidup itu tidak apa-apa. Terserah jenengan ini memakai model sing kaya apa, gak salah, karena punya dasar masing-masing. Tapi ingat, jikalau jenengan memakai sistem Nabi Musa atau nabi Ibrahim atau Ashabul Kahfi, ingat, sampai harus kuat kalau disuudoni orang lain. Apa? Pasti nanti opini di luar itu Anda lah bagaimana biasanya sopo masjid jamaah terus gak jamaah, lah kok bikin gubuk, bikin gubuk. Udah, mesti orang lain itu bertanya-tanya, Pak, apalagi jenengan ini awalnya sebelumnya itu sebagai takmir, kok malah ngurui wong gak jamaah. Pasti mengatakan ajaran yang tidak benar. Itu pasti. Dan apalagi jenengan iki sebelumnya itu kiai. Sebelumnya jenengan iki statusnya kiai atau tokoh masyarakat, tokoh agama. Mudah sekali opini di masyarakat mengatakan bahwasanya Anda itu termasuk golongan yang tersesat. Itu pasti, Pak. Lah, sampean timbang-timbang juga, Yohan. Nek menurut saya, Pak, nggak apa-apa, silahkan sepanjang kuat apa orang lain mengatakan jenengan ikut nggak apa-apa, nggak masalah. Ingat, Syekh Ibnu Athaillah dalam kitab Hikam itu mengungkapkan metode yang berbunyi senengo sira kabeh yen dicaci masyarakat, susah sira kabeh yen dipuja masyarakat. Bahasa guru ambek murid, susah kuwi nek disalami diambung-ambung terus di pujo-pujo susah. Tapi senengo nek kuwi mau disinisin oleh murid, didoi. Wis gak masuk teori syariat belas, Pak, iku, Pak. Gak masuk. Tapi memang begitu. Artinya apa, Pak? Jikalau panjenengan sebagai guru akhirat, ada santri pengikut jenengan memuliakan jenengan dengan bentuk musahafah, salaman diambung, Anda jangan merasa diri Anda yang mulia. Justru muncul no dirimu keakuan Allah. Ini loh, barokah akan pasti terjadi. Inilah, mohon maaf, yang namanya hidayah akan terjadi seperti ini. Tatkala keakuan dirimu sudah lepas, muncul keakuan Allah. Ini yang membuat para pengikut itu ruhaniyahnya itu kenceng menyanggusti Allah. Jangan merasa kita. Tapi kadang-kadang wonten ulama sing wirai, Pak. Ahli tasawuf wirai wonten, Pak. Tidak mau menerima tamu. Ada. Menerima tamu itu dipilih-pilih. Dipilih-pilih. Mana sekiranya itu yang mendorong kekufuran, ditutup rapat.
Mana tamu yang sekiranya mendorong datang keimanan pada Allah, dibuka lebar-lebar. Sekalipun yang datang dibuka lebar itu nggak punya apa-apa, tur yang nggak bawa apa. Sekalipun yang menyeret kekufuran itu, mohon maaf Pak, membawa uang bok-bokan, habis memanfaatkan pengikutnya, nyoblos nang DWI, ya, terus akhirnya rasa terima kasih, nggak mudah diterima. Karena jelas ini akan menyeret kekufuran, gak dibuka lawang. Jari jenengan sing dadi tamu ketepaan gak arep. Tapi ditenono, orang yang berspekulasi seperti ini ngomong ketepaan, ditenono hukum pasti berlaku. Gak suwe. Ya iki ono ceritane kepala desa. Mari kepala desa tambah melarat. Ya sembuh. Gusti Allah oleh ngambil dan lain sebagainya lewat apa? Karena sudah diselamatkan nggak mau. Begitu Pak. Jadi sebetulnya sistem yang ada di am atau di khos sebetulnya sama. Cuman nanti dikatakan bertemu Allah, ini besok tak jelas no. Cuman sekarang didik ketika saat di am, Anda ini ngeblank. Artinya ngeblank, Anda sudah tidak terasa ada makhluk mafis samawati dalam pandangan hati sampai sudah nggak ada. Bahkan yang nyata dan tampak dalam diri Anda itu keakuan Allah. Urusan akal ini jenengan masih ingat urusan dunia atau tidak, terlepas dari itu. Sing jelas ruhaniyahmu. Yes, itu tandanya bertemu. Yang kedua, hatimu pasti la khaufun alaihim walahum yahzanun. Gak ada rasa takut, khawatir, susah, gelisah, gak ada. Detik-detik disebut bertemu. Yes. Terus tatkala bertemu ketika di waktu khusus, jenengan ngalami sendiri. Seakan-akan jenengan sadar. Tahu Anda itu lepas dari dirimu. Anda naik. Tinggalkan duniawiyah seperti jenengan ngawang. Walaupun ada plafon, tahu plafon ya? Nggak bisa menghalangi. Wes, terus Anda itu, ini tanda kalau di musyahadah, tidak di mukasyafah. Anda akan dimasukkan satu alam yang disebut alam musyahadah itu tidak ada siapa-siapa. Anda sendiri, tidak ada siapa-siapa. Sendiri keakuan diri Allah, bukan sendiri keakuan diri Anda, makhluk atau sisalik, enggak. Terus tandanya alam itu ya sampean nggih. Seakan-akan jenengan yang tahu. Ya seperti gini loh Pak. Ya seperti jenengan melihat apa sing ngene iki. Yang jenengan merasa koyoke sampean sing melihat. Yang merasa koyoke sampean sebagai makhluk, tapi bukan. Nah, di situ siapapun jiwa atau ruhaniyah yang sudah ditarik Allah di situ, nggak mungkin ingin kembali. Kembali lagi ke dunia, nggak mungkin. Nggak mungkin jenengan akan tinggalkan keadaan ini, nggak mungkin. Karena apa? Karena akan tahu dengan sebenarnya mana yang fana, mana yang kekal.
Jadi jenengan jangan takut ketika proses sampean ini mi'raj, dikeluarkan Allah dari jasmaniyahmu. Loh, Gus, iku apa bukan sukmo? Lah ngene ta? Nek roh keluar dari jasad kan mati. Wis, nanti Anda akan tahu mati yang sebenarnya itu bagaimana sih? Apa sih hakikatnya mati itu? Gini, Pak. Saya katakan sukma atau akal nggak bisa. Nggak bisa saya katakan sukma. Saya katakan adalah jiwa. Saya katakan jiwa. Nanti kalau sudah dimusyahadah saya katakan ruh. Karena ruh yang belum suci disebut jiwa. Ketika proses perjalanan ini adalah saya sebut jiwa. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang. Nafsu irji'i, Buddha longger siro, kembalilah, berangkatlah kau ila rabbiki, untuk menemui Tuhanmu. Jiwa, bukan sukma. Sebab banyak yang mengatakan sukma. Jiwa ini. Jiwa itu siapa? Ruh yang belum fitrah. Itu disebut jiwa. Sehingga mengapa Allah mengatakan perintah untuk kembali, irji'i untuk kembali, karena si jiwa atau ruh yang belum fitrah itu posisi belum kembali kepada Allah. Kalau sudah kembali, nggak mungkin ada perintah untuk kembali. Nggak mungkin lah, Pak, saya ikut nerima tamu, saya suruh masuk, lawang tamu sudah ada di dalam, nggak mungkin. Oleh karena saya memerintahkan tamu masuklah ke dalam, itu karena tamu tenguk-tenguk ada di luar. Jadi sampai jangan takut. Jangan. Anda bisanya tidak takut, fungsikan. Dzikir sirul asrar di su'aul basyiro itu fungsikan. Apa fungsi ini? Sudah tidak ada yang Anda imani dalam hal yang memperjalankan kecuali Allah. Dan juga tidak meyakini adanya makhluk yang di situ nanti yang disebut sebagai nafsu yang gandoli jenengan, menghalang-halangi Anda sehingga menakutkan. Anda nggak ada, kecuali di situ yang berperan hanyalah Allah. Baru jenengan gak takut. Sebab laporan demi laporan yang aku terima berbentuk pertanyaan, banyak di antara jamaah ini lepas sirul asro saat khalwat secara khusus, dia keluar dari jasmani, lalu dia ketakutan karena masih melihat suaminya masih muda, anaknya masih kecil-kecil, terus apalagi utangku kok ya apa, bisnisku bagaimana, masih seperti itu, Pak. Itu pertanyaannya gini, Son, apakah nanti aku dikembalikan oleh Allah lagi? Umpama saya biarkan naik itu. Jawab saya ada dua. Muga-muga enggak. Apa kok muga-muga enggak? Saya sudah enggak repot-repot besok itu lah gitu. Tinggal jenengan malah ngawe kula penak toh. Aku sampean tarik. Lo gitu loh maksud aku. Gini loh Pak, kalau ketetapan Allah umur sampean masih ada atau jenengan masih ada tugas, pasti akan dikembalikan lah lagi.
Apa tugas jenengan? Ku anfusakum wa ahlikum, menjadi guru akhirat. Yes. Berarti jadi guru akhirat, waline Allah, berarti bukan harus dari nasab. Bisa. Saya mengkonter. Ini terus terang mengkonter yang bermakalah, yang menduduki derajat itu harus ada nasab kewalian. Gak bos, mohon maaf, tidak harus. Saya coba, ayo dibuka sejarah Nabi Nuh. Ayo, punya putra namanya Kan'an. Kan'an punya anak namanya Fir'aun. Saya coba ngenen-ngenen, itu nasab dari Rasul lah gitu toh. Kalau sejarah kami buka kan gini Pak. Nabi Musa itu setelah mendapatkan wahyu kitab Taurat, terus diajarkan terhadap kaum, mohon maaf, kaum itu Pak, Nabi Nuh sih gitu, bukan Nabi Musa ya, Nabi Nuh. Berarti bukan kitab Taurat. Ketika saat Nabi Nuh menyampaikan wahyu Allah terhadap kaumnya, kaum itu tidak mau terima. Suatu saat Allah memberikan wahyu terhadap beliau untuk membuat kapal. Perahu yang besar itu loh, namanya kapal. Lah justru yang tidak masuk akal, Gusti Allah memerintahkan Nabi Nuh itu di saat musim kemarau teklik. Kemarau panjang. Akhirnya para kaum, deloken Nuh wis mulai gendeng iki. Gitu. Ketiga kok gawe kemarau kok bikin kapal. Jangankan umatnya atau kaumnya nggak menolak, putra dan istrinya pun begitu menolak ajaran dinu tauhid. Akhirnya apa? Kaum gregeten Pak. Yang namanya kapal ini, kaum itu kalau buang hajat besar mesti dibuang ke kapal. Akhirnya suatu masa di mana kaum itu terjangkitlah penyakit gatal. Terus minta tombo ke Nabi Nuh. Ya dijukukno telek emang dioser-oser nih. Ibaratnya seperti salep lho Pak ya. Lu waras ngeten niku. Nguniku ya ada yang beriman, ada yang mengatakan Nuh iku tukang sihir. Gak kendeng sesuai ngeten iki. Ya Allah, ditolong waras. Tapi gak sadar mengatakan Nuh iku tukang sihir, telek menjadi salep tombo lah. Memangnya akal yang dibuat. Sama toh Pak. Dengan itu kadang-kadang nanggone guru jenengan entah nang para yai membawa air, "Yi, anak kula sakit Yi, tolong didoakan." Nah, ngerti nggih? Cara akal kan gak masuk toh Pak. Mestinya obatnya itu duki dokter. Karena sebelum dikasih obat, dokter itu melakukan diagnosa. Wong loro ngelu dikasih obat loro perut. Ya keliru kabeh. Itu namanya overdosis. Enggak kiai ini langsung japu tai asu. Dulu ada yang ngeten Pak. Bismillah Bismillahirrahmanirrahim. Ya obat teko penyakit lungo, tapi hatinya bertajalli. Kita tidak tahu. Diombe kok ya saras tenan.
Akhirnya sing gak sadar tukang sihir iku. Nah, ngene nih. Akhirnya apa? Ketika detik-detik waktu masa yang penghancuran wa ahlaknahum wazainahu ma'ahu wa anjainahu ma'ahu. Ketika penghancuran masa penghapusan itu datang, detik-detik Kan'an itu dipanggil oleh beliau Nabi Nuh. Ya waladi ta'ali, ger sini nak masuk di dalam kapalku nak. Lah posisi Kan'an itu ada di bukit, di atas bukit Pak. Miturut akale Kan'an gak mungkin tsunami ini sampai di atas bukit. Tapi takdir bicara lain Pak. Bicara lain. Dia nggak mau. Akhirnya namanya air semakin ke atas. Hanyutlah kan. Tapi sebelum dia hanyut, dia memperkosa satu wanita. Akhirnya wanita ini iku hamil, melahirkanlah anak namanya Fir'aun. Iki nasab Rasul ini. Ayo. Nasab Rasul ini. Jadi seperti koyok ngene. Berarti tak simpulkan kewalian kekasih Allah tidak harus dari ada nasab secara garis syariat para wali-wali. Jenengan senajano garis sampai itu 21. Tahu 21 ya? Oke. Mbah, mengki tangklet sing arek nom-nom, Mbah. Kata jelaskan. Aku yakin Anda akan bisa sampai di situ. Sebab di dalam surah Al-Ankabut Allah mengatakan sing sapa wongi wa mangkana yarju liqa Allah, barang siapa yang ada di dalam hatinya ada satu keinginan bertemu Allah, fa inna ajalallah la'at. Allah berjanji dalam waktu yang sudah ditentukan atas pertemuan itu. Berarti beksis kita itu perampok, bajingan, anak ewak kaji, korak, anak kiai. Bahkan kalau saya bicara masalah agama, Anda agama Islam atau selain Islam, ada di situ harapan bertemu Tuhan, bertemu Allah Subhanahu. Jadi nanti itu Anda di zuhud khusus dimasukkan dalam satu alam di mana terang benderang, tidak ada siapa-siapa, sejuk, datangnya cahaya, datangnya dari mana tidak ada, dan tempatnya tak terbatas. Dan keakuan diri Anda tidak ada, yang muncul dalam dirimu keakuan Allah. Gini ki gong lewang liwung. Ini tampaan terhadap Anda secara fisik, katakan musuh. Siapapun Anda tidak akan pernah ingin kembali ke jasad. Itu pasti. Tapi ntar dulu. Kalau jenengan masih ada tugas, setelah di situ jenengan itu dibukakan namanya Al-Quranul Qadim, pasti kau dikembalikan ke jasadmu, akhirnya kau otomatis diangkat Allah langsung menjadi guru. Itu pasti. Beda loh Pak, mursyid diangkat manusia dengan diangkat Allah langsung seperti ini. Ini ada yang bantah. Itulah zaman Nabi dulu. Zaman sekarang nggak mungkin. Nggak mungkin.
Aku ya tanya, oh berarti Allah dulu dengan Allah sekarang ganti. Nggih? Terus mana yang dimaksud innallaha ala kulli syai'in qadir? Tapi tak maklumi karena mereka memakai hujah akal. La nabiyya ba'da. Tidak ada Rasul setelah Kanjeng Nabi. Memang benar. Akal. Tapi apakah kuasanya Allah dulu dengan sekarang itu beda? Saya yakin tidak. Sekali Allah kuasa tetap Allah. Walaupun ganti-ganti zaman, Allahnya tetap satu tetap. Aku yakin. Duko barangkali Anda Allah wakeh ya gak ngerti ya. Saya nggak tahu. Mohon maaf, tidak pantas bagi kita untuk membatasi kekuasaan Allah. Bagaimana mungkin kita yang Adam bisa membatasi kekuasaan yang wujud? Ya nggak bisa lah, Pak. Kita itu wis kadung kepinteran dulu, akhirnya minteri Gusti Allah. Itulah sekitar masalah kholwat. Secara lugot, kholwat adalah meninggalkan pergaulan-pergaulan terhadap makhluk dengan maksud takarub bertemu Allah minimal 3 hari 3 malam, secara umum 40 hari 40 malam, tergantung mursyid kita masing-masing memberi tugas kita berapa hari. Saya katakan Anda harus melakukan 40 hari 40 malam. Besok nanti kita kukuhkan sekalian. Oke, Bapak Ibu, kita sudah sampai pada keterangan kholwat. Besok penghujung daripada pembaiatan. Kita sekarang masuk pada sesi tanya jawab. Barangkali ada yang perlu ditanyakan terkait kholwat atau yang lainnya, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Pandaan, Yai, yang saya tanyakan, zaman sekarang itu kan sudah susah untuk cari atau bikin gubuk dengan banyaknya perumahan atau kaplingan di sebelah-sebelah kita. Apakah bisa kita membersihkan satu kamar dalam satu rumah itu untuk meditasi atau kholwat itu? Dan yang kedua, apakah bisa seperti saya sebagai pemula murid dari Yai Mukhlason untuk berkholwat, dikarenakan kliknya saya itu seperti konsletnya lampu yang saya alami, yang saya pelajari selama istilahnya ta'lim di Yai Mukhlason. Jadi kliknya itu masih pebiar gitu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Memang kita masalah tempat terbatas, Pak. Apalagi yang ada di perkotaan. Apakah diperbolehkan atau bisa kita mengkondisikan satu kamar di rumah kita untuk melakukan kholwat? Bisa. Itulah nanti para ahli tasawuf mengatakan min asrofil majalis, tempat yang disucikan. Kalau bahasa syariat, tempat yang dibuat iktikaf. Itu bahasa syariat. Dan atau lah ini kamar itu jenengan kasih gua, berarti sampai duduk entah niku dengan ukuran berapa. Jadi kamar di atas itu bisa digunakan oleh keluarga kita,
cuman di bawahnya kita gunakan. Boleh seperti itu. Tapi ya gitu, ya sondok rekoso. Artinya sondok rekoso, kita butuh tenaga, butuh biaya. Nah kalau nggak ada, dan atau lakukan seperti codot di atas kamar plafon, kan bisa Pak ya? Bisa dikasih papan atau gimana. Mungkin anak sampean tidak sepaham, bapak mau gendeng ini, mau jadi codot ya, nggak apa-apa. Apapun termasuk tempat manapun monggo. Sebab Allah itu tidak hanya ada di pondok, di kamar, di gua, dimanapun itu Allah ada. Fa'ainama tuwallu fathamma wajhullah. Dimanapun kau menghadap, di depanmu ada wajah Allah. Nggih, saged lah. Terus yang kedua terkait biurpet iku piye? Ini loh Pak, mungkin gak mungkin, memang ya kita itu tidak sepenuhnya menjaga zikir setiap napas, dikarenakan kita itu jasad lebih sering bersinggungan dengan urusan dunia. Sampai coba zikir yang kusebut sebagai sirul asal ini, fungsikan setiap napas keluar masuk. Aku yakin nanti tidak biur. Otomatis Anda nek kepingin cepat ya harus tinggalkan pergaulan secara fisik. Itu tadi Pak, wis nggak bisa. Misalkan yang model seperti ini nggak bisa 40 hari karena kita memang pekerjaan tiap hari. Mana itu waktu yang free? Sampai ini nggak kerja free, nggak apa, bisanya 1 hari 1 malam, monggo gunakan setiap waktu free itu, digunakan untuk itu caranya. Nah, nek kepingin sampai iku lekas cepat biar gak biurpet yo frekno kabeh dino iki. Haji hari demi hari itu kita itu free dari semua pergaulan, begitu. Oke, ada lagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saking pundi? Saking Jalatunda Nyedes. Jalatunda. Gedangan Jalatunda Mojokerto. Jedes, Kecamatan Jedes. Oh, ada di situ desa Jalatunda. Nggih. Oke, monggo Bu. Yang saya pertanyakan, gimana solusinya Gus untuk ketenangan hidup? Saya merasa tuh banyak cobaan gitu. Iya, soalnya yang saya hadapi itu banyak sekali Gus penderitaan, sakit-sakitan juga gitu loh. Saya pengen ketenangan hati dalam keluarga juga dalam masyarakat. Pun matur mawon Gus nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innama amwalukum wa auladukum fitnah. Selagi kita itu ruhaniyah terkurung di dalam jasmaniyah, pasti ujian iku bertubi-tubi. Tidak dari suami istri, anak. Terlepas suami istri, anak, kebutuhan. Loh, memang kita tidak bisa untuk menolak Bu, nggak bisa. Kalau kita ingin untuk tidak ada ujian, mohon maaf, manu kudu lepas songko sang
Sangkar. Berarti kurungannya manuk itu sampean rusak. Kemudian burungnya udah wis. Kholwat iki termasuk jawaban. Nggih. Termasuk jawaban Ashabul Kahfi atau Nabi Musa atau Nabi Ibrahim, tinggalkan semuanya. Baik secara jasmani, lebih-lebih secara rohani, kita tidak boleh berkomunikasi dengan siapapun. Baik secara jasmani, lebih-lebih rohani. Iku tadi, ono kamar, ojo metu. Walaupun ada orang dodok-dodok, yujah, wai arisan, ben telinga sampen nggak dengar, sampen sumpeli kapas, nggak dengar toh. Tapi yang jenengan bilang sama suami atau anak, tolong yo ojo diganggu aku, gedene 40 dino 40 wengi. Sing bapak iku berancah, tolong ojo berancah. Ngertos berancah? Wong Medan mboten apa cara bahasa Indonesia ini berancah, Pak? Birainya besar, gitu. Mas tolong preise. Lho ono apa? Kolter. Kolter kan membersihkan, gitu. Preise. Mboten napa-napa. Sing penting jenengan jawab biar nggak ada salah paham. Oh iki gara-gara ngaji nang klason. Lah bojongku nek kudu Arab terus ya apa? Gampang, Pak. Untuk menurunkan nafsu birahi gampang. Jenengan nek purun. Sampai putul manuk sampean. Loh, nggih. Estu. Sampai putul. Iki jan top markotop. Sampai tanya pada istri saya, wis tak potong separuh ini. Jadi karinda sedok tipi. Sampai tanya, top markotop. Nek gak percaya buktekno. Tapi jangan mengatakan aku dikongkon Gus. Oh, jangan ngono. Kan tak kei solusi. Nek cara Rasulullah ngkei solusi gampang. Poso. Luwekno wetengmu, seringlah lapar. Tapi ada Pak orang yang kelainan. Semakin lapar, semakin nebiak-nebiak. Ada seperti itu. Loh wis nek seperti itu Pak, solusinya hanya satu, pedoten. Wis. Mari nek gak percaya, mari. Nggih. Jadi Bu, nggak bisa Bu kita akan menghindari ujian dari Allah itu selama kita masih berinteraksi dengan urusan dunia. Istilah kalau kita masih hidup di dunia pasti bertubi-tubi. Ingat, semakin nyuwun sewu, semakin Anda derajat ruhaniyahmu di mata Allah semakin besar, berhubung jenengan ini melakukan sistem seperti Rasulullah, maka semakin besarlah ujian Anda. Nggih, apa-apa. Wis, urusan ujian yang datang bertubi-tubi jangan dihitung. Yang jelas bagaimana kita lolos dari ujian. Hanya itu. Bagaimana? Fastaqamu. Kalau hadis fastaqim. Bejo irapet taline Allah. Zikir iku. Baru jenengan bisa lolos. Kok bagus ngomong. Wis, gak usah dibalen-balen ini kok. Memang seperti mudah, tapi
Kalau sudah terbiasa kita untuk berzikir akan jadi mudah. Nggih. Ada lagi ibu-ibu, mesti santai nih ibu. Nggih, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pangapunten, seperti yang disampaikan tadi dalam kita menjalankan kholwat, di situ ada sampai kepada musyahadah atau pertemuan kita dengan Allah, yang di situ nanti kita juga nggak tahu akan kembali atau kita akan terus. Yang menjadi pertanyaan saya adalah, mohon maaf Gus, menikah masih terikat kepada makhluk. Apakah sebelum kita melakukan kholwat sebaiknya kita juga berwasiat kepada keluarga kita untuk hubungan kita kepada sesama manusia, hablum minan nas, yang di situ kita ada tanggung jawab kepada sesama manusia. Mengadakan apa? Wasiat. Wasiat. Iya, sebelum kita berkholwat. Kemudian yang kedua, dengan perjalanan kholwat seperti itu tadi, bolehkah juga difahami atau dimaksudkan bahwa kholwat itu juga sebagai ajang pembersihan diri atau pertobatan kita atas dosa-dosa yang kita lakukan sebelum ini? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Khalwat bisa diterjemahkan seperti itu, bahwasanya kita sudah meninggalkan dunia, otomatis berwasiat itu boleh. Barangkali jenengan betul-betul tidak dikembali, akhirnya Pak Mudin nang corong innalillahi wa inna ilaihi. Boleh, dan itu perlu, penting. Bisa khalwat diartikan kita sudah tinggalkan selain Allah. Dalam bentuk di dunia ini kita menuju pada Allah, bertemu kematian, bisa. Memang Pak Bu, intinya khalwat adalah bebersih diri dari kotoran-kotoran yang mengotori hati. Yakfur bitawuti wa yu'min billah. Tinggalkanlah iman-iman selain Allah tadi. Jikalau kau betul-betul meninggalkan hal itu, maka wa yu'min billah, imanmu pasti hanya pada Allah. Bahasa pertemuan, jikalau kau tinggalkan selain Allah, maka kau akan bertemu Allah. Siapa yang berjalan ke arah barat, semakin lama arah timur pasti kau tinggalkan. Siapa yang hatinya semakin pada Tuhannya, maka hatinya akan semakin jauh meninggalkan perkara dunia. Coba sampai berzikir terus, nantikan hatimu akan bisa melepaskan cintanya terhadap selain Allah. Itu pasti. Nggih. Masih ada, Ibu? Cukup? Yang tobat? Oh ya, apakah khalwat itu bisa diartikan sebagai tobatan nasuhan? Memang betul. Taubat, hati sampean tidak akan beriman pada selain Allah yang sudah kita imani sejak dulu tadi. Ya dah? Otomatis inilah yang disebut taubatan nasuha. Taubat yang murni, tidak akan syirik, tidak akan beriman, tidak akan bermaksiat hati ini pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Aziz dari Sumeneb, Gus. Mau menyampaikan atau bertanya tentang yang pengertian yang saya dapat, bahwa kita melakukan riyadhah besok itu setelah baiat atau kholwat, Gus kan ngasih waktu 40 hari, di mana saya tangkap tujuan kholwat untuk wusul kita nyampe ke alam musyahadah. Seandainya kita dipercepat oleh Allah,
mungkin dalam waktu 3 hari atau 10 hari kita udah wusul, itu selanjutnya apa kita terus melakukan dzikir khusus selama sampai 40 hari atau kayak gimana? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin jawaban ini dibuka di dalam surah Al-Hijr ayat 99. Surat Al-Hijr. Surat keberapa Pak itu Pak? Tolong dibantu. Al-Hijr. Surat ke-15. Oke. Dibuka ayat yang ke-99. Surat yang terakhir, ayat yang terakhir. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Ini proses Rasulullah ketika menyampaikan dinul haq. Terus Rasulullah itu mendapatkan cacian dari umat. Terus Rasulullah di dalam dadanya itu terasa sempit. Itu ayat 97. Walaqad na'lamu lan yepti temen-temen ngerti sapa ingsun Allah annaka ing sak temene sira Muhammad iku yadhiku sadruhu, iku yadhiku rupek sempit apa sadruhu dodo ira Muhammad, maksudnya ati bima sebab apa yakulu kang do ngucap sapa umat. Apa ucapane? Menolak adanya dinut tauhid. Mereka itu podo mencaci Rasulullah ketika saat Rasulullah itu menyampaikan tentang menyembah yang benar, menyampaikan dinul haq. Tapi akhirnya Allah mengatakan terhadap Rasulullah fasabbih bihamdi rabbika, bersihkanlah Muhammad hatimu itu dari gambar-gambar makhluk yang mencaci. Artinya, lihatlah di situ ada saya yang membuat hal itu terjadi. Wakun minas sajidin, dan jadilah engkau di antara orang yang bersujud. Sampai kapan? Fa'bud, sembahan, nyembah sira rabbaka ing pangeran sira hatta ya'tiyaka, sehingga teko nekani ka ing sira apa al yakinu, kematian. Artinya berarti kholwat iku sampai lah perkara berdiam diri tidak bertemu terhadap selain Allah bisa jenengan tinggalkan. Cuman hati jenengan gak bisa melepaskan zikir terus pada Allah sampai hatal yakin. Sampai kapan? Hatta ya'tiyaka, sehingga datangnya kematian.
Kalau perkara sampean ikut tinggalkan pergaulan, jenengan stop, boleh, silakan. Monggo. Wong jenengan meninggalkan itu biar tidak ada yang gandoli kok. Gitu. Cek mudah jenengan ikut terus. Hati mengasah zikir tersebut biar tidak mudah gampang terpengaruh. Monggo, rapopo. Tapi nanti ketika saat sampai bergabung lagi, bergaul lagi terhadap selain Allah, bagaimana? Kalau nanti ditengarai kok sering kecolongan, ya bali maneh. Itu menurut saya. Tapi bukan berarti jenengan tidak boleh untuk tinggalkan nggon khusus, atau jenengan bukan berarti tidak boleh untuk masuk lagi. Ndak. Ikut terserah Gusti Allah bimbing terhadap Anda nanti. Nanti jelas hati sampean itu dikerentek nih Allah bagaimana. Disuruh masuk lagi nggih, sampean turuti, mesti ada kerentek Pak. Mesti ada kehendak Allah. Atau tidak, yaudah sing penting mengalirlah. Enak. Ye. Masih ada? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Junisworo dari Mojokerto. Pertanyaan saya tadi Gus Mengelason sempat bilang bahwa kita nanti akan diberitahu mursyid kita mau apa. Artinya kita nanti mau dapat mursyid atau siapa mursyid kita, ataupun dari Pak Gus Mengelason sendiri, atau seandainya ada mursyid kita komunikasinya bagaimana? Iya Pak. Iya tadi kemarin bilang nanti akan disebut mursyid gitu katanya. Ya. Cobi alon-alon Pak. Alon-alon kuping Ya. kok dublek. Tadi Gus Melason bilang bahwa nanti kita kalau kolwat nanti tergantung mursyidnya mau nyuruh apa gitu loh. Oh gitu. Nah artinya apakah kita nanti dapat mursyid atau kita nanti siapa tahu mursyidnya, terus komunikasinya pakai apa ya dengan mursyid itu gitu loh. Oh ngada Yeah. komunikasi. Nggih. Mursyid itu ada dua pandangan Pak. Secara hablum minan nas, guru akhirat itu manusia. Ini sih proses lo ya. Dialah mereka, beliau-beliau itu yang mengajarkan dan memberikan petunjuk terhadap hati kita, khusus terkait bagaimana cara untuk menuju dan bertemu Allah. Khusus ilmu itu aja. Nah, disinilah nanti tergantung mursyidnya sendiri-sendiri. Menyuruh kholwat berapa hari, berapa bulan, berapa hari. Satu. Nah, yang kedua, mursyid secara hakikat. Mursyid itu apa tuh Pak? Sang petunjuk jalan. Sang petunjuk jalan. Secara hakikat ya urip ning dalam diri jenengan. Itulah yang disebut Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itu nanti jenengan dikasih waktu berapa hari, tergantung. Yang jelas dalam hati sampean itu nanti ada bisikan atau petunjuk untuk terus lakukan. Kalau tidak, udah nanti ada di dalam hati sampean. Terus cara komunikasi terhadap mursyid bagaimana? Sekarang kembali kepada mursyid makhluk. Ya ambil HP. Ambil HP bisa nomor sing sampean ketahui boleh, dan atau bisa bertemu secara langsung boleh. Lah komunikasi jenengan kita kepada mursyid hakikati itu bagaimana? Dengan zikir. Dengan zikir itulah cara komunikasi jenengan kali kula pada Allah. Udah nanti di situ ada warid. Udah. Dan mungkin dengan warid itu akan memberikan petunjuk, oh gini, engkau kamu gini.
beres. Sing penak cekelen mursid secara hakika pun wis penak tok niku. Nggih. Sudah cukup? Nggih. Ibu enggak ada, Bu? Sama. Pun. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah, sekali lagi sebelum kita tutup, besok adalah puncak dari kegiatan dasar tauhid sekaligus sebagai setrat khusus bagi pemula untuk melaksanakan kholwat. Mulai awal sampai akhir barangkali ada hal-hal yang kurang berkenan di dalam hati jenengan, kula atas nama pribadi nyuwun agungi pangapunten, dan semua apa yang telah diberikan Allah pada malam hari ini berupa ilmu, kefahaman, jadilah ilmu itu yang bermanfaat ila yaumil qiyamah terhadap anak putu kita. Lahumul Fatihah.